untuk tidak semudah mendengarkan ini, tetapi kata kuncinya sungguh-sungguh ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang sungguh-sungguh ya ke Allah, mencari keridhaan Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah, Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Makanya terus kalau ingat yang wafat langsung ingat ini suami adalah ciptaan Allah, milik Allah, sudah kembali kepada pemiliknya pada waktu yang sudah ditetapkan. Memang bersama keluarganya waktunya sudah selesai, tetapi akan tetap tersambung dengan doa. Pokoknya ingat suami yang wafat, ingat Allah yang menguasai segalanya. Jangan sampai terlalu lama ke suaminya tapi tidak ingat Allah yang menentukan segalanya. Zikrullah lah ya, itu ingat kembali ke Allah, ingat kembali ke Allah. Kalau lama gitu nanti jadi berat ya. Ya semoga segera dilapangkan dan diberikan hikmah sehingga makin dekat kepada Allah. Masya Allah, dan semoga bisa berkumpul di surga nanti ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah sejak selalu join dengan kajian AA setiap subuh, semua yang dipikir itu sudah bisa ditata dan selalu dipulangkan kepada Allah, karena semua yang kita alami tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Benar-benar syukron AA. Alhamdulillah, sama-sama doakan ya saya supaya diterima oleh Allah nih ceramah ini. Bukan cuman ceramah nyeramahin orang tapi sayanya tidak mengamalkannya, bahaya nanti. Mudah-mudahan diterima. AA mengingatkan kita dengan kematian, tapi saya takut anak-anak saya masih kecil, perlu bimbingan, mohon pencerahannya. Ingat mati, ingat anak-anak, diperpanjang oleh kita. Wah, kalau saya meninggal gimana anak-anak, siapa yang ngurus, siapa yang ngasih makan? Perpanjang lagi, jangan-jangan mereka nanti terlantar, mereka jadi minta-minta di jalan, terus ada yang nyulik, kemudian dijual ke Afrika, kejauhan ya, nanti jadi stres. Hadirin, pertama meninggalnya juga belum tentu cepet, tapi menderitanya udah duluan. Begini, ingat mati, ingat Allah. Itu anak-anak semuanya ciptaan Allah, milik Allah, dan Allah yang mengurusnya. Sekarang dititipkan ke kita supaya kita jadi contoh, supaya kita bisa ngedidik, supaya kita bisa mendoakan. Tetapi yang mengurus anak ini sepenuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita meninggal, tetap Allah yang akan mengurusnya, nanti ada jalannya. Seperti itu, ada seorang sahabat yang adiknya ini punya keterbatasan fisik dan juga mental. Aduh, bagaimana kalau saya tiada? Allah pasti ngurus. Ini ciptaan Allah, tidak mungkin Allah tidak ngurus apa yang Dia ciptakan, ya mustahil. Dan Allah tuh lebih sayang kepada ciptaannya daripada kita. Kita orang tua sayang ke anak, Allah lebih sayang lagi karena ini ciptaannya, miliknya. Begitulah, jadi selalu ingat ke Allah sekuat tenaga, lalu doa ya, didoakan. Ada lagi Pak Faruk? Ya. Ya gimana? Sedang dipilih ya. Sedang memilih? Ya, yang mudah aja ya. Ya Pak. Kalau bisa jawab sendiri oleh Faruk supaya lebih simpel hidup ini ya. Assalamualaikum. AA izin bertanya, apakah perkara sering berdebat dengan orang tua kita, orang tua beliau mungkin ya, salah satu berkurangnya nikmat taat? Wah, hindarilah perdebatan. Bertukar pikiran bagus, bermusyawarah bagus. Tapi kalau sudah berdebat,
itu bawaannya emosi. Kalau sudah emosi, yang kita pikirkan itu bukan kebenaran, tapi pembenaran supaya menang, ya. Dan kalau udah debat, kalau udah makin naik, dari mana ketahuannya? Kelihatan kalau sudah berdebat itu biasanya kalau emosi kita sudah naik, nada beda. Yang gini-gini masa nggak paham, nadanya beda. Sudah begitu kita jadi tidak mampu mendengar. Kalau sudah berdebat itu apapun yang diomongkan lawan debatnya, kita sudah ada benteng sendiri, sudah tidak mau mengakui kebenaran dari omongan orang lain karena semangat saya yang benar, kamu yang salah. Lalu kita nggak mau dengar. Nah, masalahnya dua-duanya nggak mau dengar. Akibatnya dua-duanya ngomong. Itu siapa yang dengar? Tetangga, ya, yang menyimak dengan seksama. Kan kalau orang bertengkar tuh dua-duanya ngomong, dua-duanya keras lagi, padahal dekat. Udah, apalagi ke orang tua, hindari berdebat, tenang. Tapi saya harus memberitahu, ada waktunya. Jadi menghindari perdebatan itu bukan menghindari solusi yang baik, bukan, tetapi membuat cooling down. Waduh, bahasa Inggris dah. Cooling down, ya, yaitu membuat hati lebih tenang. Tapi nanti saya dianggap kalah. Dengar ya, ada pertempuran, ada peperangan. Mungkin pertempuran bisa kalah, tetapi peperangannya dimenangkan. Ya, seperti kemarin Israel ngebom jalur Gaza, memang kalah kalau secara pertempuran, itu peralatannya canggih, tapi secara peperangan opini dunia jadi melihat, oh Israel penjajah, makin bulat tuh. Oh, Israel penjajah, dulu tidak ada, sekarang mencuri, tiap waktu mencuri. Itu secara masif di dunia ini semakin terbuka kesadarannya, makin tahu, karena jadi pusat perhatian. Penggempuran, penghancuran itu jadi melihat, ini kekejian yang luar biasa. Orang bela diri, ya, kayak rumahnya dicuri, kemudian bela diri, tapi pencurinya, waduh, berusaha menghancurkan. Orang melihat. Nah, secara pertempuran kalah, tapi peperangan menang. Wah, kejauhan hadirin. Pokoknya mah jangan berdebat, itu intinya lah, ya. Walaupun kita kalah bicara,